Dari datangnya paling pagi, Mas Gilvan pimpin doa, yuk. Siap, berdoa mulai. Menyanyikan lagu Pak Guru ingin absen dulu. Coba yang pertama, Mas Bima hadir? Hadir. Mas Bayu? Mbak Nurul? Mas Imada? Mas Yoga? Nurul. Untuk memimpin menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Sama-sama, tangan di atas, Tangan di atas, tangan ke samping, tangan saling, tangan ke depan, tangan ke depan, duduk yang manis. duduk yang manis. Berdasarkan tujuan dan manfaat pelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa meyakini hari akhir sebagai implementasi dari rukun iman. Dan yang kedua, siswa dapat membiasakan berperilaku terpuji yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Sedangkan yang ketiga, siswa dapat menelaah makna beriman kepada hari akhir yang membentuk akhlak mulia dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menyimpulkan makna beriman kepada hari akhir yang membentuk akhlak mulia dengan benar. Dan yang terakhir nanti yaitu peserta didik semuanya dapat membuat cerita sederhana contoh perilaku tentang hikmah beriman kepada hari akhir yang membentuk akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingatkah pelajaran kemarin? Masih ingat atau tidak? Kita kemarin belajar tentang apa? Tanda akhir kiamat. Tanda kiamat. Kemarin ada tanda-tanda kiamat, baik kiamat sugro ataupun kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat sugro apa saja? Tsunami, gunung meletus, banjir dan lain sebagainya. Banyak ya. Tanda tubuh 2, 3. Rukun iman Ada orang satu kepada Allah, dua kepada malaikat, tiga kepada kitab, Rasul kelima kiamat. kiamat rukun iman yang keberapa? Kelima. Kalian amati. Ayah, awas ada ombak. Ayo kita lari. Tolong. Ayah, cepat tolong Dodo, ayah. Tolong. Dodo, sudah ayah dapatkan. Ayah, Dodo. Ayah. Dodo, kau tidak apa-apa kan, nak? Ayah, ayo kita bawa Dodo ke tepi dulu ya. Dodo, apa yang kau rasakan?
Dodo tidak apa-apa kok, hanya kaget saja. Minum dulu ya, Do. Alhamdulillah. Bagaimana? Sudah baikkan keadaanmu? Iya Bu, nafas Dodo lebih lega. Seram sekali ya tadi, Syamil masih deg-degan sampai sekarang. Iya, rasanya seperti kiamat ya. Kiamat itu bukannya. Yang Dodo tahu kiamat itu sangat menyeramkan. Kiamat itu apa sih Kak? Kiamat itu hari akhir. Hari akhir? Maksudnya apa Kak? Kalian penasaran ya? Kalian mau tahu? Kiamat itu adalah hari di mana terjadinya bencana yang sangat dahsyat. Gunung-gunung akan meletus dan tanah-tanah akan terbelah. Air laut meluap dan tumpah ke daratan. Dan manusia pun menjadi sangat ketakutan. Akhirnya semua alam semesta ini hancur. Dan pada saat itu semua makhluk Allah akan mati. Menyeramkan sekali. Lalu setelah itu apa yang terjadi Ayah? Setelah itu Allah akan menghidupkan kembali semua makhluknya yang telah mati, Syamil. Dihidupkan kembali? Untuk apa Ayah? Mereka dihidupkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dilakukannya selama hidup di dunia. Siapa yang banyak melakukan perbuatan baik, maka Allah akan memberikannya surga. Sedangkan siapa yang banyak melakukan perbuatan buruk, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Dodo takut. Apa kiamat itu akan benar-benar terjadi? Kiamat itu pasti akan terjadi, Dok. Dan itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Oh, ternyata ada di dalam Al-Quran ya, Bu. Iya, Nadia. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Oh iya, nanti kalau kamu sampai di rumah, coba kamu lihat sendiri ya. Berarti nanti semua perbuatan Dodo harus Dodo pertanggungjawabkan ya? Oh, itu sudah pasti, Do. Kan semuanya dicatat oleh malaikat. Jadi tidak mungkin ada yang terlewat. Termasuk perbuatanmu tadi yang mengambil makananku diam-diam, Do. Halo, benar kan? Ketahuan. Maafkan aku ya, Syamil. Habis tadi Dodo lapar sekali. Nanti Dodo ganti. Berkelompok mengikuti kelompoknya masing-masing yang sudah Pak Guru buat kemarin. Yuk, Mbak Dinda, Mbak Nurul, Mas Bima jadi satu. Ingin membagikan LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan. Ini masih terkait dengan hari akhir. Hari ini kita akan masuk di hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Setelah kita membaca, memahami, serta meyakini adanya hari akhir atau hari kiamat, tentu banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil. Hal tersebut untuk mengingatkan kita agar ketika kita berbuat selalu berhati-hati. Ketika ingin berbuat jahat ataupun tindakan yang tercela, selalu ingat dan takut akan siksa di akhirat. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat antara lain sebagai berikut. 1. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. 3. Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. 4. Bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. 5. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. 6. Tidak menunda melakukan amal kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya.
Setelah seorang muslim meyakini adanya hari kiamat, mereka akan meningkatkan ibadahnya, baik ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Begitu juga ibadah yang secara tidak langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti rajin membantu orang tua, rajin belajar, dan suka menolong sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Setelah meyakini adanya hari kiamat, seseorang akan tahu bahwa setiap amal yang dilakukan akan mendapat balasan yang setimpal. Dengan begitu, mereka akan melakukan amal kebajikan sebanyak-banyaknya untuk dipetik hasilnya nanti ketika di akhirat. Setelah meyakini ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan di dunia, dan meyakini bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan nantinya, seorang muslim tentunya senantiasa berhati-hati dalam bertindak. Mereka dengan sekuat tenaga dan pikiran akan selalu menghindari perbuatan jahat, perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Halo teman-teman, saya mau mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu tidak hanya mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir juga mengingatkan seorang muslim untuk memerhatikan hablu minanas, hubungan antar sesama manusia. Hubungan ini perlu diperhatikan agar keseimbangan hidup dapat terjaga. Jawabannya benar. Ya. Teman, saya ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Tidak akan muncul rasa takut ketika berbuat maksiat selama di dunia. Mereka akan melakukan kemaksiatan karena tidak takut akan mempertanggungjawabkannya. Saat hari akhir telah tiba. Karena itu, mereka tidak akan berhaji dalam berperilaku. Mereka tidak tahu azab Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya salah. Ya, terima kasih buat kelompoknya Mbak Dinda, kasih tepuk tangan. Ya. Dari diskusi tadi yang sudah disampaikan, semuanya bagus-bagus semuanya. Sudah bisa memahami tentang hikmah hari kiamat ya? Ya, sudah bisa memahami tentang hikmah kiamat. Sekarang Pak Guru ingin mengadakan penilaian, Pak Guru ingin kasih kalian soal untuk penilaian. Tapi Pak Guru mohon tidak boleh mencontek ataupun mengambil hasil dari temannya. Paham ya? Ya. Kalau ada yang kesulitan nanti bisa ditanyakan ke Pak Guru. Silakan. Ya, semuanya di sini kita ingin membahas kaitannya soal yang sudah diberikan Pak Guru, yaitu yang pertama kita akan bahas soal di sini. Percaya pada hari kiamat merupakan bagian dari rukun iman. Oleh karenanya kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut sesuai dengan makna hikmah mempercayai hari akhir, yaitu A. Menguatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang B. Tabah menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang C. Sabar ketika ada bencana alam. D.
ikhlas ketika harta dicuri orang? Jawabannya apa, anak-anak? Apa? Menguatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Ini pelajaran yang tadi sudah kita pelajari, sekarang sudah bisa disimpulkan. Yuk, salah satunya untuk menyimpulkan. Yuk, Mbak Aira. Kesimpulan 1. Senantiasa taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tanggung jawab dan berhati-hati dalam melakukan setiap perbuatan agar tidak mendatangkan dosa. 3. Menunjukkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. 4. Senantiasa menjalani hidup dengan penuh harap karena yakin adanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menyadarkan manusia untuk tidak terlena terhadap kesenangan dan gemerlap dunia. 6. Menyadarkan manusia untuk memperbanyak sedekah sebagai bekal kelak di akhirat. Pada hari akhir juga bisa menjadi pendidik bagi manusia untuk senantiasa belajar dalam memprediksi dan mempersiapkan masa depan. Masa depan yang dimaksud adalah masa depan dunia dan masa depan akhirat kelak. Dengan demikian akan tercipta tujuan hidup yang jelas. Hidup haruslah mengerti arah dan tujuan. Beriman kepada hari akhir adalah cara untuk memperjelas tujuan hidup. Yang lain, untuk materi selanjutnya, besok kita akan belajar tentang materi yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau juga bisa disebut Asmaul Husna. Pada kalian, lakukan segala kebaikan sekecil apapun karena kita tidak tahu kebaikan mana yang mengantarkan kita ke surga. Makanya dengan adanya hikmah kita beriman kepada hari kiamat, kita disuruh untuk selalu bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun harus selalu berbuat baik kepada sesama, baik sesama manusia ataupun sesama makhluk Allah yang lain. Siap berdoa mulai. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru berpesan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumahnya masing-masing. Sekian dari Pak Guru, banyak kekurangan minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.